Akhirnya terungkap alasan beberapa jenderal purnawirawan yang menginginkan Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan wakil presiden. Dan inilah alasannya. Belakangan ini, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden, Wapres, menjadi perbincangan hangat. Usulan tersebut disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI dalam acara silaturahmi purnawirawan prajurit TNI dengan tokoh masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis, 17 April 2025. Siapa yang mengusulkan? Sebanyak 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel mendukung pencopotan Gibran. Di antara mereka, ada Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Panglima ABRI sekaligus ex-wakil Presiden era Soeharto, yang menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam usulan ini. Apa alasan di balik usulan ini? Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik. Salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah, setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilu 2024. Bahkan, ketika Prabowo Gibran digugat ke Mahkamah Konstitusi pun, kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan Indonesia, terutama pasca reformasi, wakil presiden diminta diturunkan. Baru sekarang ini, ada pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya menerima, dan mungkin sampai kapanpun tidak akan menerima, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap biang masalah yang memang harus dipersoalkan hingga saat ini. Ini sepertinya memang serangan yang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Itulah yang saya sebutkan, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang masih menganggap manuver politik Jokowi di jelang akhir kekuasaannya berakhir itu belum diterima sepenuhnya. Wajarlah kritik kanan kiri bermunculan di mana-mana. Dan itu akan terjadi, Mas Adi melihatnya panjang sekali. Panjang sekali. Dan saya melihat para pembela-pembela wakil presiden itu sebenarnya nggak terlampau bermunculan. Ya. Mungkin karena juga efek dari pecah kongsi dari PDIP ya. Saya membayangkan kalau ini masih solid dengan PDIP nggak ada Pak yang berani serang-serang begini. Kok kayaknya sekarang Pak Prabowo masih tampak membutuhkan Pak Jokowi sampai sekarang. Tapi secara prinsip bagi Prabowo adalah kalau bisa mengajak semua orang kader terbaik menjadi menteri, kenapa tidak bisa dilakukan? Tapi itu jangan diartikan bahwa pemerintah bisa diintervensi, apalagi bisa didikte. Enggak lah Pak, ini kan soal bahasa solidaritas politik. Prabowo itu juga Pak, powerful betul per hari ini kekuasaan politiknya. Kalau bicara tentang pengetahuan internasional, pengetahuan politik di Indonesia, rasa-rasanya Pak Prabowo itu kayaknya tidak butuh masukan dari yang lain. Rocky Gerung, angkat bicara soal desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran kecemasan bahwa Gibran akan menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Sementara itu, Forum Purnawirawan TNI Polri meragukan kompetensi Gibran untuk menjadi Presiden pengganti Prabowo. Lantas, Rocky Gerung menegaskan tuntutan ini bertujuan untuk memperbaiki konstitusi yang diklaim salah. Mengingat pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai melanggar aturan di MK. Adapun tuntutan itu juga mencerminkan keresahan terkait polemik legitimasi jika Gibran tetap menjabat. Forum ini dinilai telah mempertimbangkan dengan cermat sikap Presiden Prabowo akan merespons tuntutan mereka. Menurut Rocky, forum tersebut telah memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden, suatu saat jika ada yang tidak beres dengan Prabowo. Namun, Forum Purnawirawan TNI khawatirkan kapasitas Gibran yang dinilai belum cukup memadai untuk memimpin Indonesia. Mereka menyebut jika sesuatu terjadi pada Presiden Prabowo, Gibran akan memimpin negara secara tidak normal. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, Zainal Arifin Mokhtar, menjelaskan secara tegas bahwa ada 3 syarat utama yang memungkinkan presiden atau wakil presiden diberhentikan di tengah masa jabatan.
Pernyataan ini disampaikan Zainal dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Senin, 28 April 2025, sebagai respons atas desakan Forum Purnawirawan TNI yang mendorong pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. 3 syarat itu jelas. Pertama, secara administratif, jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, kata Zainal. Syarat kedua, lanjutnya, adalah jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum atau pidana, seperti menerima suap. Ketiga, adalah perbuatan tercela atau misdemeanor, ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses pemberhentian presiden atau wapres tidak hanya lewat MPR, melainkan harus dimulai dari DPR. Mekanismenya dimulai dari DPR, menggunakan hak menyatakan pendapat, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Kalau MK setuju, baru dibawa ke MPR untuk diputuskan, jelas Zainal. Zainal pun menyinggung sejumlah isu yang pernah menerpa Gibran dan menilai bahwa hal-hal tersebut bisa menjadi pintu masuk proses pemakzulan jika terbukti. Tak hanya itu, Zainal juga menyoroti kasus akun Fufu Fafa yang ramai karena dianggap memuat konten tak bermoral dan diduga terhubung dengan Gibran. Zainal juga mengingatkan soal laporan pidana yang pernah diajukan ke KPK oleh aktivis Ubedillah Badrun terkait Gibran. Jika laporan itu terbukti secara hukum, menurutnya bisa menjadi landasan kuat untuk proses pemakzulan. Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari dia aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai, setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama, mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal Polri dibawa ke Mendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, Sen, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin. Sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kau takut sih, kau takut. Apa, Wan? Coba, Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 dicoret? poinnya itu, satunya itu adalah adili Jokowi. Lo tahu nggak kenapa dicoret? Tahu dong. Ini kan kita ketemu narasumber dari yang terlibat ya. Jadi ingin menyesuaikan dengan kodenya Prabowo. Apa itu? Prabowo kan 08. Nah, ini kan biar petisi 8 gitu ya. Dan nomor 8-nya adalah pemakzulan Gibran begitu. Nah. Biar teringat lah, terngiang-ngiang. Ya, tapi kan juga Prabowo kan sebenarnya menghargai Jokowi ya waktu itu ya, dengan dia meneriakkan hidup Jokowi gitu sampai 3 kali kan. Dan juga mengirim Jokowi ke Vatikan. Ya kan, soal ini nanti kita bahas ya. Cuman kenapa mereka akhirnya mencoret poin ke-9, yaitu adili Jokowi? Karena ada jalan lainnya, yaitu soal ijazah, Pram. Jadi satu jalannya adalah meminta pemakzulan Gibran. Di satu sisi ada kelompok lain yang mendegradasi Jokowi juga dengan cara ijazah palsu itu. Ada keterkaitannya nggak sih antara dua kelompok ini? Kalau kemarin kita datang suatu acara, itu satu tempat dua acara yang sama ya. Betul. Tapi kami tanya ke bahkan 3 acara, Sen. 3 acara soal ya? PIK 2 ada. Soal PIK 2. Tapi kami tanya ke Sunarko, bilang ya ini kan ya mungkin berjalan bersama saja begitu. Sen, tadi kan lu bilang mereka agak berani ketika waktu Jokowi menjabat. Ya, karena masih kuat Jokowi. Oh, karena masih kuat. Nah, apalah alasan lain sehingga mereka ini sekarang gitu? Karena mereka melihat di kepemimpinan Jokowi atau saat Jokowi masih menjadi presiden, itu tentara diobok-obok. Dalam artian sistem meritokrasi di TNI itu dibabat habis gitu ya. Tapi kan bukan cuma di TNI aja ya. Di Polri juga. Polri juga sebetulnya. Polri, di lembaga lain juga begitu. Karena menurut hitungan para purnawirawan kan biasanya yang adi makayasa ataupun 10 besar itu kan dididik ataupun dibidik untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI. Tapi tiba-tiba muncullah istilah geng Solo kan. Yang mana mereka juga menyoroti soal Panglima sebelumnya, Panglima sekarang, yang tidak pernah berada di top
tiernya TNI ketika itu. Ya sebenarnya tidak harus Adi Makayasa juga untuk seorang pemimpin gitu ya, untuk seseorang menjadi panglima TNI ataupun menjadi Kapolri. Cuman kan persoalannya adalah yang dipilih ini memang punya kapabilitas atau enggak. Nah, kalau kita melihat selama ini memang Jokowi sebelumnya memang dia memilih pejabat-pejabat ini dari lingkaran terdekatnya dia, dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia gitu. Kalau kemudian memang punya prestasi oke lah, tapi kalau kemudian prestasinya gitu-gitu aja, tidak menonjol dan hanya dipilih karena faktor kedekatan, disitulah sistem meritokrasi kita rusak. Gitu loh. Oke, setelah Gibran ini bukan politisi amatir, dia paham betul hukum komunikasi modern. Anda lihat saja dari sosial medianya, ya, bagaimana Gibran melakukan konten-konten yang membangun konten-konten yang barangkali saya sendiri sebagai orang komunikasi nggak bisa mengikuti, ya, logik berpikirnya gitu. Padahal saya belajar komunikasi, tetapi saya nggak yakin apakah saya mau melakukan itu di sosial media saya. But Gibran melakukannya. Engagement sosial media Gibran itu tinggi sekali, hitung saja. Gitu ya, tinggi sekali ya. Kemudian yang kedua, Gibran pada akhirnya berhasil menciptakan konteks underdog, membuat masyarakat bertanya-tanya, kok Gibran diserang untuk suatu topik yang tinggi, high context, yang publik barangkali nggak ingin paham juga, yang mungkin publik juga tidak tahu juga. Mereka hanya melihat bahwa Gibran diserang. Siapa yang serang? Nah, Anda jawab sendiri. Ya, akhirnya terbentuklah logika di publik ini. Oh, si itu masih nyerang Gibran sampai sekarang, gitu kan. Dan ini memperkuat citra underdog yang relate ke psikologi kolektif dari masyarakat Indonesia.